anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Siapakah yang tidak hadir hari ini? Risma, Salma. Ada lagi yang tidak hadir? Oke, nggak ada. Anak-anak, kalian ketika berangkat sekolah tadi memperhatikan lingkungan sekitar tidak? Apa saja yang kalian lihat di halaman atau di lingkungan sekitar ketika kalian berangkat tadi? Oke, pohon. Terus bunga. Oke. Ada lagi yang melihat lingkungan sekitar? Burung. Oke. Ada yang melihat batu enggak? Ada. Ya, menurut kalian apakah pohon dan batu sama-sama makhluk hidup? Iya, Ska. Menurut Aska tidak. Oke, bisa dijelaskan kenapa tidak? Hebat. Jadi hari ini kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian makhluk hidup dan menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Oke. Di sini Ibu. Nah, kelihatan gambarnya? Oke. Di sini Ibu punya gambar. Menurut kalian, gambar mana yang termasuk makhluk hidup? Boleh ya? Sebutkan, Ibu tunjuk ya. Kalian sebutkan dulu. Lalu Ibu tunjuk gambarnya. Yang pertama, apa makhluk hidup? Yang mana yang makhluk hidup? Ini pohon ya. Oke, pohon. Selanjutnya kucing. Oke, kucing. Ibu tunjuk kucing ya. Ada lagi nggak makhluk hidupnya? Ikan. Benar, ikan. Oke. Jadi kalian menunjuk 3 gambar ya. Mengapa kalian memilih ketiga gambar tersebut? Bagus sekali. Sekarang kita akan mencari tahu apa yang membuat suatu benda disebut makhluk hidup. Oke, jadi makhluk hidup adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi kehidupan seperti bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan, dan peka terhadap rangsangan. Sedangkan benda mati adalah objek yang tidak pernah mengalami proses kehidupan. Jadi benda mati itu kebalikan dari makhluk hidup. Kalau makhluk hidup dapat bergerak, bernafas, dan lain-lain, benda mati itu tidak, gitu ya. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ya pembelajarannya. Kalau sudah pada mengerti, jadi Ibu akan menjelaskan lagi. Bernafas, makhluk hidup bernafas untuk mendapatkan oksigen. Seperti apa? Seperti kita. Apakah manusia bernafas? Iya. Lalu apakah hewan bernafas? Ya, betul. Bagaimana dengan tumbuhan? Bernafas juga.
Benar, semua makhluk hidup bernafas gitu ya. Selanjutnya bergerak. Siapa yang berjalan kaki menuju sekolah hari ini? Wah, banyak yang berjalan kaki. Waduh, waduh, waduh. Nah, berjalan kaki atau berjalan adalah salah satu contoh bergerak. Apakah tumbuhan juga bergerak? Tumbuhan juga bergerak. Contohnya bunga matahari, dia mengikuti pergerakan arah matahari. Ketika pagi hari dia menghadap ke arah matahari terbit. Semakin siang semakin sore menuju malam, dia mengikuti pergerakan matahari ke arah matahari terbenam, seperti itu. Perhatikan dulu ibu gurunya berbicara ya, agar semuanya mengerti, oke? Nah, sekarang coba pikirkan pertanyaan ibu berikut ini. Mengapa pohon dapat tumbuh semakin besar sedangkan batu tidak tumbuh? Betul sekali. Nah, semua makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Yang sekarang ingin ibu bahas adalah tumbuh. Pohon tumbuh, batu tidak, karena pohon makhluk hidup, batu bukan makhluk hidup. Betul. Apakah ukuran tubuh kalian sekarang sama seperti saat masih bayi? Tidak, karena kita tumbuh. Tepat sekali. Tubuh merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Selanjutnya ada berkembang biak. Makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan. Bagaimana cara ayam menghasilkan keturunan? Ada yang tahu? Bertelur, hebat. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya atau mempertahankan jenisnya. Manusia melahirkan untuk mempertahankan jenisnya. Ada juga hewan seperti tadi ayam. Ada lagi apa? Kambing gitu ya. Semuanya berkembang biak. Oke. Ayo fokus. Ada selanjutnya tadi baru 4 ciri ya. Selanjutnya ada memerlukan makanan dan air. Apa yang terjadi jika kita tidak makan selama 1 hari? Lapar. Oke. Jadi makhluk hidup membutuhkan makanan untuk mendapatkan energi. Ya. Di sini udah mengerti ya kenapa makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Yang selanjutnya ada peka terhadap rangsangan. Jika tangan kita menyentuh benda, contohnya benda panas saja ya, benda panas, apa yang akan kita lakukan? Menarik tangan. Betul. Ini menunjukkan bahwa manusia peka terhadap rangsangan. Kulit kita merasakan sensasi panas, itu disebut rangsangan. Kita kaget jadi kita narik tangan. Good job. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Atau kita lanjut belajarnya? Oke, kita lanjut. Fokus lagi ya ke depan ya. Oke. Sekarang ibu ingin kalian menyebutkan satu makhluk hidup beserta cirinya. Yang mau menjawab, angkat tangan terlebih dahulu. Ibu sebutkan. Nanti ibu pilih satu yang sudah mengangkat tangan, baru sebutkan jawabannya. Jadi tidak saling serobot ya. Tidak mengucapkan bareng-bareng juga, nanti ibu bingung. Oke, kita mulai. Siapa yang mau duluan? Ayo, ibu tunggu. Silakan dipikirkan terlebih dahulu. Tidak apa-apa. Oh, udah ada yang mau menjawab. Oke, Aska. Iya, Aska. Bagus. Kucing dapat bergerak. Tuh, benar ya teman-teman, kucing itu dapat bergerak karena kucing makhluk hidup. Selanjutnya, Dina. Pohon dapat tumbuh. Good job. Selanjutnya ada Eka.
ikan bernapas. Wah, good job semuanya. Udah pada mengerti semua nih sepertinya ya. Hebat sekali anak-anak ini semua, keren deh, cinta deh ibu pokoknya. Oke, sekarang kita bermain klasifikasi. Yang ibu sebutkan adalah, jika yang ibu sebutkan adalah makhluk hidup, katakan makhluk hidup. Jika bukan, katakan benda mati. Ini dijawab bersama-sama. Yang tidak bisa menjawab tidak apa-apa, pelan-pelan saja, tidak perlu dipusingkan, ya pelajari lagi materinya agar semuanya dapat mengerti gitu. Jadi sekarang kita seru-seruan aja dulu, oke? Oh iya, di sini ada juga nih, ibu punya lembar, ibu punya tugas untuk kalian. Jadi sebelum kita main jawab-jawaban ini, ibu akan membagikan dulu kertas ini. Ini dikerjakan setelah kita selesai tanya jawab ini, oke? Kalian kerjakan, ibu beri waktu. Yang sudah boleh berikan ke ibu. Oke, ini ya. Oke, sudah dapat semua. Ini hanya sisa 2 untuk Risma dan siapa tadi ya? Risma dan Salma ya. Oke, dikerjakannya nanti dulu, kita tanya jawab dulu. Ingat, jika yang ibu sebutkan adalah makhluk hidup, katakan makhluk hidup. Jika bukan, benda mati. Oke, mulai. 1, 2, 3. Kucing, makhluk hidup, betul. Batu, benda mati. Burung, hebat. Buku. Luar biasa, kalian sudah mampu membedakan ya makhluk hidup dan benda mati. Kalau begitu silahkan dikerjakan, ibu beri waktu. Oke, sudah dikumpulkan semua ya ini ya. Ada yang belum mengumpulkan? Sudah. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, siapa yang dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup? Sangat baik. Jadi hari ini kita telah belajar bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan benda mati gitu. Hebat semua, udah bisa menunjukkan antusiasnya dalam pembelajaran ibu. Terima kasih ya, hebat sekali, ibu senang sekali. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungan melalui kegiatan pengamatan lingkungan sekolah. Jadi kita akan belajar di luar kelas ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.